Ya. Oke, apa bos, kita lanjutin aja. Jadi gini Rek, di pertemuan kali ini kita bakal ini ya, instalasi lah, instalasi Laravel itu seperti apa. Terus ada nanti beberapa materi PHP ya. Kayak kalau di pertemuan ini nggak tahu ya kesampaian apa enggak. Tapi kayak kemungkinan materi ini bakal tak pindah ke pertemuan berikutnya. Kenapa kok tak pindah? Karena migrasi seeding dan faker ini dikit banget sih materinya, dikit banget wis pokoknya gampang ini tiga ini. Nah nanti mungkin materi kelasnya aja yang aku jelasin di pertemuan kali ini. Terus untuk kali ini kita bakal coba instalasi Laravel lah intinya. Nah di sini juga ada komposer setup sing sebelumnya udah tak suruh download ya. Terus ada exam mem iki, ada lem juga, ada sing namanya mungkin apa ya, aku install apa ya, sisi bentar. Sebenarnya buat ngeran server ini kayak server PHP, Apache dan lain-lain itu sebenarnya banyak banget ya aplikasinya. Kalau mau diinstal manual juga bisa, cuman kalau gampangnya, oh ya ada WEM juga ini ya, ada WEM, ada SEM, ada lem. Kalau biasanya di Linux itu pakai lem itu. Nah, kalau mau install manual seperti Apache yang install sendiri, MySQL yang install sendiri, PHP yang install sendiri, itu bisa banget. Cuman mungkin agak banyak effort, ya kan? Agak banyak effort di sana buat ngehubungin satu dengan yang lain. Terus juga setiap mau dipakai kan servernya harus nyala juga tuh, harus nyalain lagi. Nah, kalau kita pakai XAMPP, contohnya kayak ini, kita taruh depan aja. Contohnya kayak ini kita udah tinggal start 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 doang, dibuka SAM-nya, start start, udah deh, jadi servernya udah nyala. Kemarin di pertemuan pertama udah nyoba install SAM ya buat di Windows, kayaknya rata-rata di sini juga pakai Windows. Terus Composer tadi udah tak suruh download. Kalau Visual Studio Code ini sebenarnya optional sih sebenarnya, bisa pakai Notepad plus plus, bisa pakai Sublime, bisa pakai Notepad biasa pun juga bisa sebenarnya. Cuman kalau pengen yang lebih apa ya, lebih colorful, lebih fiturnya lebih banyak, itu bisa pakai VS Code. Oke Rek, eh, ini gimana ini, Mas Rizal udah download apa belum? Ini Mas Rizal ini keluar lagi nih. Ini tadi PC katanya masih di rumah gurunya. Oh di rumah gurunya. Iya. Oke berarti dua orang toh ini, gak apa-apa wis. Gimana Mas Arizal, apa udah download? Aku ada kayak posternya, harusnya ada sih. Microphone ini apa ini? Komposer, nah aku punya. Kalau udah install XM, tinggal install komposernya. Gimana Mas Arizal? Jawab-jawab rek. Aku dicuekin nih. Ngelek kok. Internet ngelek. Oke oke, nggak apa-apa. Ya apa ditungguin apa lanjut dulu ini? Lanjut dulu aja mas, nggak apa-apa. Nggak apa.
ya anu lebih ke aduh lebih ke tak suruh install aja sih, gampang aja sebenarnya. Kalau udah install XAMPP, kalian install ya komposernya. Ini tak contohin juga di sini nggak apa-apa. Nah ini install all user ini kalau misal punya user banyak ya di Windowsnya. Kalau aku kan ada berapa user? Ada 2 user. Nah di komposer ini ada developer mode kan. Ini nggak perlu sih developer mode soalnya dia lebih custom dan itu nanti agak ribet installnya. Nah ini tinggal di next saja ya kan, step ini gak usah dicentang tadi mode developernya. Terus ini Mbak Aninda juga udah buka laptopnya Mbak Aninda kan ya, Kenapa, Mas? udah dibuka laptopnya. Sudah. Oh ya ini udah sampai sini. Udah tak anu. Nah terus pas di step ini kita perlu nyeting PHP-nya sih. Nah ini biasanya defaultnya itu pakai cxm php.exe. Udah muncul nggak di Mbak Ninda? Udah. Aku pakai yang PHP itu toh. Oh, PHP yang Salah, exam Mas? ini ya? Ya, yang bawa sendiri. Heeh. Oh ya, benar-benar. Ini punya aku banyak, soalnya aku nginstal WM juga. Nah, terus kenapa dia defaultnya WM 74? Soalnya punya aku udah tak setting sih. Jadi biar PHP ku menyesuaikan. Nah, nanti kalau misal nggak ada nih CXM tadi, bisa di browse, dicari ya file PHP-nya, php.exe. Nah, itu nanti kalian cek di mana XM-nya diinstal ya. Contohnya kayak ini, aku installnya di XM. Terus biasanya kalau XM ini ada langsung PHP. Nah, PHP ini dibuka, terus ada PHP exe. Nah, ini double klik aja. Ya kan, setelah nyeting PHP, tempatnya di mana, itu bisa langsung next. Aduh, kadung nih aku sebenarnya bisa install sih. Saya tak cek ya. Aku takut ke replace. Apa? Nah ini tinggal di next saja. Nah ini tinggal diinstal kalau udah. Aku tak cancel ya, soalnya aku udah install. Nah kalau udah, coba dicek, ditunggu installnya. Nah kalau udah diinstal, buka CMD, dibuka Composer Min-V, ini harusnya udah muncul sih, Composer version bla 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 dan lain-lain. Terus ada inilah, ini apa namanya, guide-nya, ada banyak banget fiturnya, about license dan lain-lain, status dan lain-lain. Kalau udah kabarin ya, kalau udah diinstal. Pas banget instalasinya cuma 2 orang, jadi nggak lama-lama banget sebenarnya. Gimana Mbak Ninda? Udah selesai kah? Udah anu punya aku, Mas. Udah tak download tadi. Udah diinstal? Sudah. Bisa di run di CMD?
Bisa, Bisa ya. Oke bisa, wis. bisa. Kalau Mas Arizal ini gimana Mas Arizal? Installnya ini all user atau untuk All user individu? aja nggak apa-apa. Sebenarnya optional sih itu. Kalau mau menginstal di all user biasanya kalau ada notif gitu, sampean di Windows-nya banyak user ya. Nah itu buat install usernya sih mau diinstal di mana aja. Ikuti stepnya tadi, ya kan? Setting PHP. Developer Terus modenya mati ya? kenapa? Ya, Developer modenya. ya dimatiin aja. Di saya nggak ada PHP-nya, jadi nggak ada kayaknya. Udah install XM belum? Akhirnya udah. Oh, Nah, diaktifkan dah. nggak usah sih. Itu sampean ini aja sih. Ini sampean browse file PHP-nya kayak tadi tak contohin. Itu sampean browse kan ada tombol browse tuh. Nah, terus sampean masuk ke folder XM yang udah diinstal kemarin. Terus nanti ada setelah masuk ke folder XM nanti ada folder PHP sendiri sih. Langsung PHP, terus ada PHP exe di sana. File PHP ya, Kak? Iya, file php.exe. Wih, Raikon akeh. Di-add ke pad-nya juga itu. Apa? Di-add ke pad-nya, ke jalurnya ini. Iya, bener. Dicetak. Oh, cepet yang mana itu? Coba share screen, Mas. Coba, Mas. Lihat komposernya. Yang ini Nah, betul. Sama next. di-add Oh, juga. nggak usah, nggak usah. Oh, nggak usah ini. Add this PHP to your pad. Ya, nggak apa-apa. Cuma centang. Salib baru itu. Next. Next aja. Nggak usah itu. Misal. Saya tak tinggal bentar.
Udah diinstal. Sudah dong. Pro iki rupane. Ya ora, Mas. Oke, kalau udah diinstal, VS Code-nya ini ya apa namanya optional. Tapi kalau mau download, mana Rek? Kalau mau download gampang banget, tinggal ditulis saja Visual Studio Code. Nah di sini ini ada download ini juga bisa sih. Download ini atau ini download for Windows. Tinggal diklik aja nanti keluar exe-nya kok. Diinstal kayak biasa. Gak perlu settingan khusus sih, tinggal next saja ke VS Code. Oke, terus sebelum itu kita coba install Laravel ya. Install Laravel, kita buka laravel.com. Kita patokannya dari dokumentasi aja ya biar lebih ke membiasakan ini sih. Kalau ada apa-apa itu kayak informasi yang paling valid itu ya dokumentasi dari objek yang mau kita pelajari. Contohnya kayak Laravel. Nah ini Laravel kita pakai versi 7 ya. PHP-nya udah match juga. Nah ini server instalasi. Nah, di sini ini udah di apa namanya dicontohin ya. Di sini ada Laravel, install Laravel via Composer. Nah ini pakai global require Laravel install ini bisa kayak ini tuh buat install Laravel disimpan di lokal kita. Kalau pakai Composer global require Laravel installer ini. Jadi saya gak apa difokus akhirnya. Nah kayak jadi kalau misal kita mau install Laravel gitu ya, install offline pun juga bisa kalau pakai ini. Composer global require Laravel installer. Terus buat instalasi di biar jadi file di lokal kita itu pakai Laravel new, terus ini nama project yang mau kita buat itu. Tapi aku biasanya kan karena emang akses internet lancar jaya dan lain-lain, itu aku lebih prefer yang ini sih. Jadi dia tinggal langsung create project aja tanpa harus menginstal di lokal kita. Kita coba ini ya, Composer Laravel. Nah, kalau kita pakai Laravel, kan kemarin aku nyontoh ini. Kalau misal kita mau nge-run file PHP, itu kita harus naruh folder di htdoc karena kita pakai XAMPP ya, di htdoc XAMPP-nya agar kita PHP-nya itu bisa jalan. Nah kalau kita pakai Laravel kita nggak perlu tuh di ngeredirect ke bikin file di htdoc tadi. Kita mau taruh di D juga bisa, download juga bisa, dokumen bebas, karena nanti dia bakalan buat server yang berdiri sendiri gitu. Ini tak taruh di D aja ya biar nggak full drive UC. Nah soalnya tinggal 24 GB. Di learn ini aja, learn. Nah ini yang kemarin ya, learn. Kita taruh di folder. Nggak usah bikin folder kan nanti udah dibikinin folder. Nah terus kita buka CMD set. Nah ini jangan lupa ya Rek yo, kalau buat dokumentasi karena kita pakai Laravel 7 versinya jangan lupa dirubah ya, soalnya ada beberapa fitur yang udah nggak bisa dipakai. Cara instalasinya pun kadang hampir sama sih, cuman biasanya di versi ini agak beda. Jadi Laravel buat kalau nggak ada ini nih, kalau nggak ada titik 2 terus panah atas 7 ini,
dia bakal instalasi Laravel paling baru gitu. Ini kita copy aja, kita copy composer, create project dan lain-lain itulah, kita copy. Terus yang terakhir sendiri ini, setelah Laravel ini kita ganti nama yang diinginkan. Kita contoh mungkin learn Laravel gini aja. Nah, ini kita tunggu. Ini pakai internet ya, pastikan pakai internet kalau misal mau create project dari sini. Kalau ingin bisa install Laravel via offline, ya ini dulu diinstal dulu di lokal kita, terus pakai Laravel new nama projectnya. Dan ini tinggal kita tunggu aja. Nah, ini kayak downloading, ada Symfony apa ini library-nya ingin install, download ya, ditunggu aja. Aku bakal pelan-pelan kok, Rek. Dari kalian udah bisa. Kalau ada yang ketinggalan, bilang aja yuk. Ini. Sorry, Rek, ke distract temanku yang agak ya. Ya, Pak Mas Aldiansah, Mas siapa yang di sini, Mas Rizal, Mbak Aninda, aman ya? Aman. Masih install aman. Sama, ya, oke. Buat memastikan stepnya udah sama, takut ketinggalan. Nah, kalau udah tulisan application key set successfully ini udah install. Di file ini ada job nation learn Laravel yang tadi kita bikin. Nah, di sini banyak banget ya foldernya. Udah ke generate. Ada vendor juga, ini masuk ke library sih. Mungkin tak tunggu sampai 9.03 aja wis, nunggu juga. Nggak ketinggalan. Ambil ngopi dulu, Rek. Nikmat. Indah ini gimana? Gak ketinggalan kan? Mas, anuku error, laptopku error masih Malah. Oke, Mbak. Ditungguin aja ya karena waktu masih panjang. Oh ya, tak infoin lagi karena tadi belum ada Mas Aldi yo. Jadi mungkin materi malam ini kita bakalan sampai ke instalasi Laravel sama mungkin sampai kelas dulu aja ya, nah tak jelasin. Nah, untuk encapsulation, construction, inherit, dan polypiece, nah inilah pokoknya itu bakalan masuk ke pertemuan selanjutnya. Soalnya pertemuan selanjutnya ini materinya dikit banget, dan karena aku telat juga ya tadi ya, takut ini gak nyampe karena sebenarnya
apa namanya, 4 matahari ini nih saling berhubungan. Kalau aku bilang sebenarnya kelas ini juga iya sih saling berhubungan semua 5 ini. Jadi mungkin aku jelasin di minggu depan. Karena materi migrasi, Sitter Faker itu gampang banget gitu. Mbak Aninda kabarin ya kalau udah selesai. Punya aku kok ada tulisannya could not find iku Mas yo. Apa nggak bisa iki? Aku install. Coba sampean share screen, Mbak. Oh iya Mas, bentar tak anu nang laptop cek. Oh, tak berhenti share screen. Oh ya lali aku cek ke-mute. Coba coba ketikin PHP main v di CMD-nya. Aku ket mah ngomong pantes kok dimai. PHP main v coba. Main v. Nih. Heeh. Ya. Di enter. Nah, itu. Jadi kemarin aku sempet briefing ya pakai PHP versi 7. Kalau nggak 72 ya 74 sih sebenarnya. Kayak sampean salah install, Mbak. Jadi gimana ya enak ya. Kalau install SEM lagi anu sih. Coba gini, Mbak. Bentar. Coba tak kirim ke grup ya PHP 74T. Habis ini saya main download, Mbak ya. Semoga aja support 20 MB ya. Semoga aja support, tapi seingatku pakai metode ini bisa sih. Coba sampean download, Mbak. Kalau udah kabarin, Mbak. Indah ya. Bentar Mas, masih download. Oke, Mbak.
sampean klik. Nah, yang bawah, yang kotak bawah itu ada pet, sampean double klik. Hmm? PAT. Ada pet, Oke. sampean double klik. Nah, double klik. Terus edit. Iya, double klik nggak bisa. Oh iya, nggak bisa aja. Nah, itu kan ada CXMPHP. Sedangkan kalau sampean lihat folder tadi kan CXM, XM, ya, baru PHP ya. Nanti Hmm. sampean ganti. Oke, oke. Coba di close dulu tapi CMD lagi. HP Minvi. Nah, wes. Coba di run tadi komposernya. Iya, susah. Bisa ya? Aku Bisa. kurang yakin sih PHP-nya itu udah bener apa enggak. Tapi coba sama install Laravel deh. Kalau Iya, error, coba diinstal ulang komposernya. diinstal ulang komposernya. Tapi sampean coba install Laravelnya di komposer tuh. Nah, langsung aja. Oh yes. Sampean install komposernya. Ini Mas Arizal sama Mas Aldi wis aman ya Laravel ya, keinstall ya. Aman Mas, udah install. Oke, sip. Mas Aldi, Mas Aldi. Oh, Mas Aldi mang wis kok. Gak usah diragukan sih. Ini kakak Sapril apakah udah? Ngomong Pril. Saya diem aja. Oh, nanti cuekin Sapril lah. Bagian recording. Oh, ngono ya. Oke, oke. Tapi aslinya Mas April ini udah bisa suhu banget lah pokoknya intinya. Ada multi role juga ya. Retrieve outing, advanced fitur. Oh, banyak banget fiturnya. Gimana Mbak Aninda? Bisa install Laravelnya? Bisa, tapi aku nggak yakin iki udah apa belum, Mas. Cuman cek ya. Oke. Wah, wis mari kok udah bisa. Ceknya gimana, Hmm. Mas? Itu versi 7 ya?
Heeh. Loh, sampean ngisal di mana itu? Loh, CMD, keliru ta? Enggak, sampean ngisalin di C user. Enggak apa-apa wis. Nanti kalau pengen sampean pindah aja. Terus sampean buka folder Laravelnya coba di C user itu. Nah, sampean sampean ngisalin di situ. Oh iya, Nah, wis nama wis. projectmu. Nah, itu kalau saya pindah aja nggak apa-apa. Oke, Langsung udah cancel pindahan ya. apa? Itu udah cancel sih, aman sih. Oh iya ya, oke Mas. Nanti Kasih. versi 7 kan ya? Iya, versi 7. Oke, sip. Mantap. Oke, tak lanjutin materinya ya. Tak reason now. Nah, setelah kalian install ini ya, itu kalau mau ngeran servernya, itu kita bisa pakai PHP Artisan Serve. Pertama kalian buka dulu foldernya. Kan tadi tak taruh di learn, terus learn Laravel. Nah, dari sini itu bisa kalian CMD ini. Ya kan, kalau udah CMD-nya udah masuk ke folder Laravelnya ya, pastikan buat masuk folder Laravelnya. Itu kalian PHP Artisan Serve. Nah, kalau udah kayak gini, ini server Laravelnya ini udah jalan. Nah, ini jalannya kalian cek setelah PHP Artisan Serve ini, di sini ada linknya http 127.01.800. Nah, ini kalau 808.000 ini kalau dibuka, nah dia keluar Laravel dan sebagainya, ada dokumen Laravel. Nah, ini berarti tandanya Laravelnya berhasil diinstal. Nah, setiap kita ada request apapun di Laravel ini, pasti nanti dia keluar kayak lognya sih, kayak apalah ini. Nah, ini kan kalau kalian lihat ya di URL ini kan ada kayak URL-nya ya 127.001 ini host, lokal host lah lebih tepatnya, IP lokal loh. Nah, terus ada port 8000. Semisal nih kalian mau ngeran Laravel, ditamatin Laravel multiple gitu ya, multiple server Laravel, dan itu kan kalau biasanya jatah satu port itu bisa digunakan cuma satu aja. Nah, itu kalian juga bisa custom. Ini kalau buat stopnya aku biasanya pakai Ctrl C sih. Ctrl C ini udah nyetop servernya. Nah, ini kalian buat custom portnya itu bisa banget kalian PHP Artisan Serve, terus main port port sama dengan misal aku mau pakai 1.3.4. Nah, ini udah bisa pakai port customku sendiri. Nah, ini kalau 18000 ini udah nggak bisa, tak refresh pasti not found, soalnya server wis tamatikin. Nah kan, can be reached unreachable lah. Nah, ini tak buka port 1.3.4. Nah, ini udah bisa keren gitu ya. Nah, kalau udah keluar Laravel ini berarti Laravelnya udah terinstall. Jadi buat ngeran Laravel itu tadi ya pakai PHP Artisan Serve gitu. Dari sini aman ya. Nah, terus mungkin kita review dikit ya terkait mungkin struktur Laravelnya. Kita terus dulu. Nah, code. Aku
buka terminal dari sini aja ya. Sama aja kok tadi. PHP bisa server. Nah, aku jelasin strukturnya dikit ya di sini ya. Jadi di Laravel ini dia setelah bikin install Laravel ya, itu udah langsung keinstall sih semuanya di sini wis OOP-nya udah dapet, MVC-nya udah dapet, OOP udah tau lah, Object Oriented Programming ya kan, atau kalau bahasa Indonesia ini pemrograman berbasis objek kalau nggak salah. Terus MVC-nya juga udah dapet ya kan, model view controller, terus strukturnya udah intinya apa namanya terstruktur banget lah. Di sini kalau menurutku Laravel ini sejauh ini ya framework paling gampang sih, paling enak digunakan juga khusus untuk PHP yo. Jadi di sini kalau kita mau lihat kan MVC nih, model view controller. Nah, kalau kita mau lihat di modelnya itu biasanya defaultnya ini masuk ke app ini. Dia langsung ke sini. Nah, ini kekurang menurutku kalau model ditaruh sini nanti bakalan banyak ya. Nanti mungkin kita coba masukin ke folder baru lagi. Ya kan, biar lebih terstruktur. Terus mungkin setelah model ini defaultnya ini udah ada model user ini pasti. Model user ini udah pasti, terus ada view. Nah, view itu nanti masuknya ke resource terus view. Nah, di sini udah ada welcome plate ini. Nah, welcome plate ini ya yang ini tadi yang apa namanya keluar ini Laravel. Nah, ini masuknya di welcome plate ini. Terus ini kan ya tadi ya Laravel doc, Laravel new ya kan. Terus MVC controller. Nah, controller ini masuknya ke folder app, HTTP, terus ke controller. Nah, di sini ada controller. Nah, ini controller basic ya. Nah, terus di sini tuh sebenarnya ada banyak banget sih. Kayak middleware, nanti kita juga bakal belajar middleware. Middleware itu apa sih? Middleware itu lebih ke kayak akses lah, akses. Contohnya kayak kita mau nge-accessing ini. Nah, itu ada pembatasan akses out gitu misal. Nah, middleware itu kayak rule sih. Kok rule? Rules atau aturan di Laravelnya ini. Nah, terus nanti mungkin ada provider. Nah, provider ini gak tahu ya kita bakal pelajarin apa enggak. Cuman nanti ini next step sih. Step basic ya. Bawaan Laravel. Terus nah di sini di config ini banyak banget. Kita juga bisa nanti pakai mail juga bisa, session dan lain-lain. Nah, ini config ini. Ini ya harus tahu sendirilah config lah ya. Nah, terus ada folder public. Nah, ini di public ini bedanya Laravel kan kalau kita belajar PHP dasar ya misalnya atau HTML, pokoknya di suatu folder atau ya folder lah, file yang pertama kali dieksekusi ketika web diakses itu kan lah indeks PHP ya. Nah, kalau kita pakai apa namanya framework Laravel ini, indeksnya ini bakal masuk ke public gitu. Ini ada HT access. Kalau kalian udah sempat belajar HT access itu apa, kayak banyak sih fungsinya HT access, tapi gak bakal tak jelasin lah, itu next step. Dan di sini ada JS dan lain-lain lah, itu bisa diekstrak nanti di HTML, diimport di HTML-nya. Nah, di sini routingnya ada di
folder roots. Nanti kita bakal masuk ke roots, lebih ke fokus ke webnya sih. Webnya ini ya tadi ini kan. Nah ini ada root dasar, root, ya, root, terus metodenya get. Karena kita view itu support get aja. Jadi ini get ini jelas sekali. Kalau page-nya nggak ada, ya kan slash doang ini kan nggak ada. Itu dia bakal return view welcome. Nah welcome ini ya yang ada di resource tadi yang aku udah bilang. Itu sih routing dasarnya. Terus mungkin dan lain-lain inilah isinya. Ada storage nanti buat management file, upload, download, nanti kita bakal masuk ke storage. Nah ini ada env. Nah env ini sebenarnya kayak bisa dibilang config lah atau environment lah. Environment buat Laravel ini. Nah di sini nih udah banyak defaultnya ya, kayak mungkin URL-nya apa, terus ada debugnya nanti dinyalain apa enggak, name-nya juga apa, itu udah banyak di sini ya defaultnya. Mail trap juga ada. Nah, nanti mungkin kita bakal ngedit di DB-nya ini, config DB-nya nanti kita taruh sini. Sebenarnya kalau kita mau lihat-lihat di folder config ini ya, di sini tuh ada database. Nah dia ini ngambil dari env, kalau kalian lihat ya kayak ini default env, ngambil di db connection ya kan, by name-nya MySQL, atau defaultnya bisa diambil MySQL ini. Nah ini banyak ini ya kan, URL-nya, database-nya mau ngambil apa. Nah ini sebenarnya kita mau nyeting di config ini juga bisa, cuman ya jelek banget nanti jadinya. Kalau bisa config ini gak usah diubah-ubah kecuali ada kondisi khusus gitu sih. Nah kalau misal kita mau mau install library custom, installnya dari sini juga bisa banget. Ini aja ada library bawaan Laravel ya, ada Laravel Course, Proxy, dan lain-lain. Ini Tinker. Nah Tinker ini bisa kita run di sini, PHP Artisan Tinker. Contohnya kita mau, ini Tinker ini apa ya oleh bilang ya, kayak bisa ngeran function-function yang ada di Laravel ini sih. Misal contohnya kita mau ngeran kayak di config tadi yo, env ya, bisa banget ini env. Misal env contohnya mungkin db connection ini, db connection gini. Nah dia bakal ngeran MySQL. Kurang juga env db host juga tampil juga, tapi ini nanti gak bakal kepake sih, jarang banget kepake. Mungkin bakal kepake ketika kita mau setting server lah gitu. Itu cuma teori-teori sebenarnya yang gak bakal kita ajarin ya, kita pelajari di sini. Kayak dari sini cukup itu dulu sih untuk kelasnya. Kayak waktunya juga mepet. Mungkin materi class encapsulation sama construction inheritance dan polymorphism ini bakal kita pelajari di next pertemuan ya, bareng sama migrasi dan seeding faker ini gitu. Mungkin dari sini ada yang ditanyain dari teman. Ada pertanyaan Rek? Kayaknya nggak ada yo. Ya udah Bukan sih. enggak sih mas, lebih ke aja nih aku belum pernah sama sekali ngelak Laravel. Tadi nanti tak coba tak belajar lagi.
Gak apa-apa kalau mau explore sendiri juga nggak apa-apa. Tapi next pertemuan kita bakal ini sih belajar dasar-dasarnya dulu sih. Jadi nggak usah bingung. Tapi kalau mau belajar sendiri kayak explore-explore juga nggak apa-apa. Tapi paling enggak tadi sampai di sini run server ini udah bisa semua ya. Udah. Udah. Mas Rizal, Mas Aldiansa udah bisa ya. Aman. Oke sip. Ya udah kalau nggak ada pertanyaan. Kayak materi hari ini cukup sampai di situ. Maaf ya Re, aku tadi agak telat soalnya ada sedikit musibah. Kekunci rumah gue, waduh kayak sok masuk aku. Ya wis, terima kasih atas waktunya. Tak kembaliin lagi ke Safri.